Studi kasus manajemen organisasi di Indonesia. Pengertian manajemen organisasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen sendiri berarti pemrograman, cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu, sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu, sehingga jika digabungkan maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Biasanya, manajemen organisasi dapat ditemui di perusahaan yang bergerak pada bidang sumber daya, karena memang perencanaan dalam manajemen ini untuk mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan organisasi, di mana dengan keberadaan manajemen ini diharapkan kinerja yang diberikan sumber daya manusia dapat lebih efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan keberadaan manajemen ini juga diharapkan dapat membentuk kerja sama yang baik sehingga tujuan organisasi lebih cepat tercapai. Fungsi manajemen organisasi: planning, lead, controlling, organizing, motivation, staffing, dan time management. Tujuan manajemen organisasi: membentuk koordinasi yang baik, menetapkan kinerja efektif, membuat lingkungan yang nyaman. Situasi: ratusan tenaga kontrak PT Adistama Gemilang yang bekerja pada PT Central Java Wood Industri di Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mogok kerja menuntut THR 1 bulan gaji. Para pekerja yang seharusnya memulai aktivitas pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya duduk bergerombol di halaman pabrik pengolahan kayu tersebut. Koordinator aksi, Ambarwati, mengatakan, selain menuntut pemberian tunjangan hari raya atau THR sebesar 1 bulan gaji, mereka juga minta pembayaran upah lembur, uang makan, dan transportasi. Menurut perjanjian, katanya, selepas masa uji coba 6 bulan, karyawan berhak mendapatkan masa kontrak minimal 1 tahun. Perusahaan juga harus mengutamakan kesejahteraan karyawan dengan memberikan peralatan keselamatan kerja yang memadai, yakni masker dan kaos tangan minimal diganti seminggu sekali. Ambarwati mengatakan, pekerja saat ini hanya diberi tunjangan hari raya sebesar 50% dari gaji. Mogok kerja yang dijaga petugas Polres Temanggung tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak PT Adistama Gemilang, perwakilan pekerja, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung. Hasil pertemuan menyatakan perusahaan hanya mampu memberi THR sebesar 50%. Manajer PT Adistama Gemilang, Boymin, mengatakan perusahaan hanya mampu memberi THR paling tinggi 50% dari gaji karyawan. Tuntutan pekerja agar THR dibayar penuh 1 bulan gaji tidak bisa kami penuhi tahun ini, mungkin pada lebaran tahun depan, katanya. Analisis kasus, karyawan memang merupakan salah satu aset terpenting dari sebuah perusahaan yang harus dijaga dan disejahterakan agar dalam melakukan pekerjaannya mereka dapat lebih tenang dan produktif dalam menghasilkan barang. Dari permasalahan di atas jelas bahwa sebenarnya perusahaan sudah memberikan salah satu dari program kesejahteraan, yaitu dengan memberikan THR atau tunjangan hari raya walaupun belum bisa 1 gaji penuh. Pemberian THR tidak harus selalu berwujud uang, tetapi bisa juga dengan barang-barang atau kebutuhan pokok. Karyawan tidak bisa semena-mena meminta kesejahteraan yang melampaui batas kemampuan perusahaan. Dalam hal ini, karyawan juga harus melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Seharusnya yang lebih bisa mengerti adalah karyawannya. Apabila mereka sudah bekerja dengan baik, produktif, penjualan meningkat, tanpa meminta pun seharusnya perusahaan sudah memikirkan akan memberikan insentif bagi karyawannya. Jika dikatakan di atas bahwa karyawan meminta upah lembur, uang makan, dan transportasi itu memang betul, jika hal tersebut memang belum diberikan oleh perusahaan. Seharusnya perusahaan akan membayar lebih untuk setiap karyawan yang memang setiap hari atau setiap minggu sudah lembur dalam bekerja. Tidak seharusnya perusahaan hanya memeras keringat karyawannya tanpa memberikan upah yang lebih atas jerih payahnya. Karyawan lembur dikarenakan tuntutan ekonomi keluarga yang tinggi sehingga mereka mau untuk bekerja lembur. Hal itu yang memberi motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras. Perusahaan juga mengetahui hal tersebut. Di sisi lain, uang makan juga perlu. Karyawan yang bekerja merupakan tanggung jawab oleh perusahaan. Jika apabila berada di dalam perusahaan, hak mereka haruslah terpenuhi, misalnya uang makan tersebut. Jika memang gaji karyawan sudah cukup tinggi, tidak perlulah uang transportasi itu diberikan. Tetapi kembali lagi, semua itu hanya bisa terpenuhi apabila keuangan perusahaan memang sehat. Apabila memang perusahaan tidak bisa memberikan itu semua, setidaknya ada sebagian yang harus diberikan. Karena memang kesejahteraan karyawan sangatlah penting. Selanjutnya untuk solusi. Setelah analisis dilakukan, dapat diambil beberapa solusi yang mungkin bisa digunakan untuk menangani permasalahan tersebut dari berbagai sudut pandang, yaitu pemerintah, perusahaan, dan buruh itu sendiri. Nah,
Sudut pandang pemerintah terhadap mengatasi masalah buruh di Indonesia. 1. Kenaikan gaji. Pemerintah harus bisa lebih jeli dalam melakukan kenaikan gaji karena bisa memicu kenaikan inflasi. Dengan adanya inflasi berarti sama saja tidak bermanfaat bagi karyawan itu sendiri karena harga barang-barang juga akan semakin naik. Yang kedua, memperbaiki sistem pengupahan. Pemerintah harus memperhatikan penghasilan para pekerja. Pekerja haruslah mendapatkan penghasilan yang layak. Pemerintah sudah menetapkan upah minimum regional atau UMR. Dengan penetapan upah minimum berarti pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan. Dan dalam menetapkan upah minimum tersebut, pemerintah juga harus secara adil dan bijak. Adil bukan berarti setiap wilayah memiliki UMR yang sama, tetapi pemerintah harus bisa menetapkan UMR sesuai dengan kebutuhan dan melihat biaya hidup di suatu wilayah tersebut. Di sini saya akan memberikan pendapat dari sudut pandang perusahaan dan dari sudut pandang karyawan. Pekerja adalah aset perusahaan yang sangat berharga. Oleh karenanya, perusahaan harus berlaku adil dan bijaksana, serta tidak semena-mena memperlakukan karyawannya yang telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan karyawan yang sehat, senang, dan tidak merasa tertekan, akan membuat produktivitas yang tinggi, sehingga akan menguntungkan pihak perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus menjamin kesejahteraan daripada karyawannya dengan cara memberikan sarana dan prasarana yang memadai, insentif yang cukup, dan membuat karyawan merasa senang saat bekerja. Untuk masalah uang transportasi, perusahaan bisa mengadakan bus untuk mengantar jemput karyawannya. Hal ini sudah umum dilakukan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Dari sudut pandang karyawan, setiap perusahaan pasti mempunyai pekerja dan buruh, di mana buruh memiliki hak-hak yang seharusnya didapatkan. Apabila hak tersebut tidak didapatkan, maka mereka bisa melakukan aksi-aksi yang justru akan memberikan kerugian bagi pihak perusahaan seperti demo dan mogok kerja. Memang tidak salah ketika pekerja meminta hak mereka, tetapi mereka juga harus mengetahui kondisi perusahaan. Baiknya, memang setiap permasalahan diselesaikan dengan cara perundingan antara kedua belah pihak, mencari solusi yang tepat untuk setiap masalah sehingga tidak ada saling dirugikan satu sama lain. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, begitu pula dengan buruh. Studi kasus manajemen organisasi di mancanegara. Manajemen organisasi. Rendel Company memiliki 7 divisi operasi. Yang terkecil memiliki angka 50 juta US dollar, sedangkan yang terbesar yaitu 500 juta US dollar. Fred Bevin adalah seorang pengontrol pada pengontrol divisi dari perusahaan Rendel. Fred Bevin merasa tidak puas karena selama ini pengontrol divisinya hanya melaporkan pekerjaan kepada atasannya, yaitu General Manager Divisi. Dengan ketidakpuasan akan tindakan General Manager Divisi ini, menginspirasi Bevins untuk membuat perubahan dengan menerapkan cara baru yang pernah dipelajari di Martex Company, yaitu menerapkan penggambaran tugas dan tanggung jawab organisasi. Di perusahaan saat ini telah terdapat sistem pengendali anggaran, akan tetapi pelaporan dilakukan langsung oleh divisi operasi kepada manajer puncak tanpa melalui analisis yang mendalam oleh pengendali perusahaan. Bevins menginginkan peran aktif dan lebih dalam dari organisasi kontrol perusahaan dalam proses penentuan anggaran dan analisa kinerja. Analisis masalah. Rendel ternyata mengalami kesulitan melaksanakan teknik pengendali yang lebih modern, dikarenakan adanya hubungan yang kurang baik atau tidak saling mendukung antara pengendali korporat dan divisi, yang mengakibatkan terjadinya tambahan biaya anggaran perusahaan. Untuk memperbaiki hal tersebut, Rendel memiliki permasalahan peran pengendali korporasi dan pengendali divisi, yang mana hubungan informasi antara keduanya kurang transparan. Rendel ingin mengubah peran organisasi pengendali perusahaan agar dapat mengikuti seperti peran pengendali perusahaan di perusahaan lain, yakni Martex Company. Solusi menurut kami adalah pengendali korporat sebaiknya menempatkan pengendali divisi di bawah pengawasannya. Laporan yang dibuat harus dapat dipercaya dan tidak bias. Rendel tidak perlu mengadopsi sistem Martex karena dapat berpotensi ke arah perubahan organisasi yang radikal. Pengendali perusahaan harus lebih aktif dalam mengawasi sistem pengendalian yang ada. Jika perusahaan ingin berkembang, maka pihak manajemen harus mempercayai informasi yang diberikan oleh divisi pengendali.
Jika sistem pengendalian dan manajemen sudah baik dan tidak terjadi lagi pembengkakan dalam anggaran, maka barulah perusahaan memikirkan untuk membuat elektronik yang lebih canggih dibandingkan kompetitornya, sehingga tidak hanya mendapatkan laba, tetapi angka pertumbuhan juga meningkat. Hasil dan manfaat serta program penguat. Karena sistem akuntansi sudah lama dipakai oleh perusahaan, perubahan mungkin tidak mudah diterima oleh divisi yang bersangkutan. Perubahan tersebut dapat menyebabkan kegagalan fungsi dalam struktur organisasi, di mana divisi pengontrol yang melaporkan langsung ke pengontrol perusahaan akan menyebabkan ketidakstabilan pada otoritas struktur divisi. Dengan demikian, pengendalian harus diberikan dalam melestarikan struktur kekuasaan di setiap divisi. Lebih baik jika perusahaan menghadapi masalah membengkakan dalam anggaran biaya daripada menyerah pada perintah di setiap divisi dan mengacaukan baris depan dari otoritas. Penjagaan pengontrolan saat ini akan lebih baik daripada mengubah ke dalam struktur matriks dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.